Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan sajikan topik berkenaan dengan mudah memahami dan mengingat perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa. Jadi pada video kali ini nanti kita akan sajikan bagaimana kita bisa memahami perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa, dan tentunya bagaimana kita bisa mengingatnya dengan pintasan yang diberikan. Oke, semoga kalian bisa memahaminya dengan mudah. Tetap semangat, matematik is very easy. Oke, sedikit mengingat berkenaan dengan perbandingan trigonometri ya. Kalau kita punya segitiga siku-siku di sini sudutnya alfa, di depan sudut alfa itu misalkan panjangnya adalah y, kemudian sisi yang diapit oleh sudut alfa adalah x, sedangkan panjang sisi miringnya adalah r. Maka untuk bisa mengingat nilai dari suatu perbandingan trigonometri dari segitiga siku-siku ini, yang pertama untuk sin, biasanya kita beri pintasan sin demi. Sin itu depan per miring, depannya sudutnya, sisi depannya sudut yaitu y, per miring adalah r. Jadi nilai perbandingan dari sin alfa itu adalah y per r, atau panjang sisi di hadapan sudut alfa dan sisi miringnya. Sin demi, sin depan per miring. Kemudian cos sami, cos samping per miring. Samping adalah sisi yang diapit oleh sudut ya. Nah, ini samping, berarti x ya, cos samping per miring, x per miringnya jelas r. Sisi miring adalah sisi terpanjangnya atau di depan sudut siku-siku ya. Oke, sedangkan tan itu pintasannya bisa kita gunakan tan desa, tangan depan per samping. Depan berarti y, samping berarti x. Tan alfa y per x. Oke, ini adalah perbandingan trigonometri yang cukup mendasar ya, yang perlu harus diingat ya, sin demi cos sami tan desa ya. Sementara perbandingan trigonometri yang lain bisa didapat dari sin, cos ataupun tangen ya. Sebagai contoh misalkan kosekan alfa itu seper sin alfa, berarti kosekan alfa r per y ya. Kemudian kalau sekan itu seper cos. Nah, berarti kalau cosnya x per r berarti kosekannya nanti r per x ya. Sementara kalau kotangen itu seper tangen ya. Jadi kalau tangannya y per x berarti kotangannya x per y. Jadi ini adalah perbandingan dasar dari trigonometri, sin, cos, tang, kosekan, sekan, dan kotangan ya. Sin demi depan per miring, cos sami samping per miring, tan desa tangan depan per samping ya. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mendapatkan nilai dari perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa ya. Sudut-sudut istimewa ini nanti yang kita bahas adalah sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Perhatikan segitiga siku-siku ini ya. Nah, ini untuk mengingatnya nanti. Kalau kita ada segitiga siku-siku, kemudian salah satu sudutnya 30 derajat, tentu sudut yang lain 60 derajat ya, karena sudut dari segitiga itu 90 derajat. Perhatikan perbandingan dari panjang sisi-sisinya. Di hadapan 60 derajat, nanti perbandingannya akar 3 ya. Kemudian di depan 30 derajat itu 1, dan sisi miringnya adalah 2. Sehingga ini berlaku Pitagoras, 1 kuadrat ditambah akar 3 kuadrat, akar 3 kuadrat itu 3, 1 ditambah 3, 4, di akar dapatnya 2 ya. Oke, kalau kita memahami segitiga siku-siku untuk sudut 30 derajat, 60 derajat ini dan perbandingannya, maka seluruh nilai perbandingan trigonometri mulai sin, cos, tang, ya, kosekan, sekan, dan kotangen
dari sudut 30 derajat dan 60 derajat bisa kita dapatkan. Sebagai contoh misalkan untuk sin 30 derajat, ingat sin demi. Nah ini 30 derajat, depannya 1, miringnya 2, berarti 1/2 atau setengah. Cos 30, cos samping per miring, sampingnya akar 3, miringnya 2, berarti akar 3/2 ya. Atau kalau ditulis dalam bentuk ini setengah akar 3 atau akar 3/2, sama aja ya. Oke. Sementara tangan tan desa ya, tangan itu depan per samping. Jadi depannya 31, sampingnya sudut yang diapit yang bukan sisi miring akar 3. 1 per akar 3. Kalau dirasionalkan dapatnya 1/3 akar 3 ya. Jadi 1 per akar 3 itu kalau dirasionalkan nanti 1/3 akar 3. Oke. Nah, sekarang untuk sekan, kosekan, dan kotangen berarti tinggal dilihat dari perumusan sin, kos, dan tangen ya. Misalkan kosekan berarti sepersin berarti 1/2. Kalau sinnya 1/2 berarti kalau kosekan 2/1 atau 2 ya. Kemudian sekan atau sekan 30 berarti ya 1/cos. Nah, berarti nanti kalau cosnya akar 3/2 maka sekannya 2 per akar 3. Kalau dirasionalkan 2/3 akar 3. Sementara kalau tangannya 1/3 akar 3, maka kotangannya tentu ya dibalik ya. Nanti 3 dibagi akar 3. Kalau dirasionalkan dapatnya akar 3 ya. Nah, sekarang kalau sudut 60 derajat. Nah, berarti tinggal kita pandang dari sudut 60 derajat ya. Berarti nanti kalau nilai sin 60 derajat, depannya akar 3, miringnya 2. Berarti setengah akar 3 atau akar 3/2. Cos 60 berarti samping per miring. Nah, sampingnya 60 itu 1, miringnya 2, 1/2. Sementara tangan depan per samping, depannya akar 3, sampingnya 1, akar 3/1, akar 3. Nah, berikutnya tinggal ikuti nanti kosekan itu berarti sepersin, berarti kalau sinnya akar 3/2, maka kosekannya berarti 2 per akar 3, berarti 2/3 akar 3 bentuk rasionalnya. Kemudian sekan 60 berarti 1/cos 60, nah, dibalik ya, berarti 2/1 atau 2. Sementara kotangennya adalah, ya tentu kalau tangannya akar 3, kotangennya 1 per akar 3, kalau dirasionalkan 1/3 akar 3. Jadi sekali lagi, untuk bisa mendapatkan nilai perbandingan trigonometri sin, cos, tan, sekan, kosekan, kotangen, kita perlu pahami dari perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku dengan salah satu sudut 30 derajat, sudut yang lain 60 derajat, dengan perbandingan sisi di depan 30 derajat itu 1, di depan 60 derajat akar 3, dan sisi miringnya 2. Nah, setelah itu kita tinggal terapkan sin demi, kosami, tan desa. Kosekan sama dengan sepersin, sekan sama dengan seperkos, dan kotangen sepertangen. Maka akan bisa kita dapatkan seluruhnya ya. Bagaimana dengan sudut 45 derajat? Nah, tentu kalau sudut siku-siku salah satu 45, maka sudut yang lain juga 45. Ini berakibat bahwa karena di depan sama-sama sudutnya 45, berarti perbandingannya sama ya. Misalkan ini 1, perbandingannya berarti ini juga 1. Pakai Pitagoras, 1 kuadrat tambah 1 kuadrat 2 di akar sisi miringnya berarti akar 2. Nah, kalau ini sudah kita dapatkan ya, ini perlu cukup nanti diingat kalau 45 itu pasti nanti segitiganya siku-siku sama kaki ya. Perbandingannya 1, 1, miringnya akar 2. Maka dengan mudah sin 45 itu berarti 1 per akar 2. Atau kalau dirasionalkan setengah akar 2. Begitu juga nilai cos samping per miring juga 1 per akar 2, atau kalau dirasionalkan setengah akar 2. Tangan depan per samping 1/1 atau sin per cos ya, setengah akar 2 bagi setengah akar 2 1 ya. Nah, sekarang bagaimana dengan kosekan sepersin? Nah, berarti dibalik ya, berarti nanti ya dapatnya adalah akar 2 ya, karena 2 dibagi akar 2 dapatnya akar 2. Sama nanti untuk sekan 45, karena sama-sama setengah akar 2 sin dan cos berarti juga akar 2 ya. Tentu sepertangen atau kotangennya ya tentu sama dengan 1 ya.
Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau sudutnya itu 90 derajat? Nah, ini misal ya. Jadi ini tidak tepat persis ya. Jadi ini misalkan sudut ini makin lama makin ke ini ya. Ini makin ke depan sini ya. Ya. Garis sisi miringnya semakin mendekat ke sana. Nah, taruhlah misalkan makin dekat ke sini ya sisi miringnya. Sampai kemudian berimpit. Nah, berarti kalau berimpit ini depannya 1, miringnya juga 1. Nah, tentu yang di sini nanti ukurannya 0 ya. Nah, ini untuk sudut 90 derajat yang di sisi sini ya. 90 derajat. Nah, mestinya ini berimpit. Nah, ini untuk mempermudah pemahaman mengenai panjang sisi-sisinya. Jadi sisi depannya 1, miringnya 1, sampingnya 0. Sehingga dengan mudah nanti sin 90 derajat, nah, sin demi depan per samping berarti depannya 90 ini 1, miringnya 1, 1 per 1 nilainya 1. Sementara cos samping per miring, sampingnya 0, miringnya 1, 0 per 1 nilainya 0. Dan tangan 90 derajat, nah, tentu tangan depan per samping 1 per 0, tak hingga ya. Bagaimana kalau sudutnya 0? Nah, berarti ini nanti itu kalau kita gambarkan ini semakin berimpit gini ya. Nah, ini berarti mendekati 0 derajat atau nanti 0 derajat. Kalau 0 derajat berarti ini berimpit. Karena berimpit berarti nanti sisi miringnya dan sisi samping itu panjangnya sama-sama 1. Karena berimpit depannya panjangnya 0 ya. Sehingga didapati nanti sin 0 berarti 0 depannya 0 miringnya 1. Nah, depannya 0 miringnya 1 ya, depannya 0 miringnya 1 berarti 0 per 1 nilainya adalah 0. Cos 0 ya tentu sampingnya 1 miringnya 1 ya, ini sampingnya 0 ini 1 miringnya 1, 1 per 1 nilainya 1. Sementara tangan desa depan per samping, depannya 0 sampingnya 1, 0 per 1 nilainya 0 ya. Jadi untuk sudut-sudut istimewa ini bisa diingat salah satunya dengan menggambarkan perbandingan pada segitiga siku-sikunya. 45 berarti segitiga siku-siku sama kaki. Ini perbandingannya 1, 1 akar 2. 90 derajat berarti nanti depan dan miringnya berimpit sama-sama 1, berarti sampingnya 0. Sementara kalau sudutnya 0, depan dan samping dan miringnya berimpit. Nah, depannya 0 ya. Oke, sekarang untuk bisa menghafal atau mengingat dari nilai perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa, perhatikan tabel berikutnya. Ini adalah pintasan yang memudahkan kita untuk menghafal nilai dari sin, cos, dan tangen. Tentu kalau sin, cos, tangannya dapat, kosekan, sekan, dan kotangannya juga bisa kita dapatkan. Bagaimana caranya? Nah, nanti untuk nilai sin alfa itu mudahnya, untuk sin alfa sin 0 derajat itu setengah akar 0. Atau akar 0 itu 0, 0 kali setengah nilainya adalah 0. Jadi sin 0 nilainya 0. Sin 30 dari akar 0 di sini nanti akar 1. Berarti setengah akar 1. Akar 1 nilainya 1. Berarti nilainya setengah kali 1 berarti sin 30 nilainya setengah. Kemudian untuk sin 45 derajat setelah setengah akar 1, setengah akar 2 ya. Setengah akar 2 ya tetap setengah akar 2 ya. Kemudian untuk sin 60 derajat setelah akar 2 akar 3, setengah akar 3. Ya, tetap setengah akar 3 ya. Kemudian untuk sin 90 derajat setengah akar 4 ya. Akar 4 itu 2, setengah kali 2. Oke, berarti setengah kali 2 ya tentunya adalah 1. Berarti sin 90 derajat nilainya sama dengan 1. Direview kembali ya. Jadi sin 0 itu setengah akar 0, sin 30 setengah akar 1, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, dan sin 90 setengah akar 4. Nanti untuk akar 0 itu berarti nilainya 0, akar 1 nilainya 1, akar 4 nilainya 2 ya. Sehingga didapati nanti sin 0 derajat 0, sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, dan sin 90 1.
Sementara untuk cos itu kebalikannya. Jadi kalau sin itu dari 0 derajat sampai 90 derajat mulainya setengah akar 0, nanti untuk cos alfa mulainya dari setengah akar 4 ya, setengah akar 4 nilainya 1, kebalikan dari sin. Kemudian cos 30 setengah akar 3 ya, tetap setengah akar 3. Kemudian cos 45 setengah akar 2 ya, tetap setengah akar 2 ya. Dan cos 60 berarti setengah akar 1 berarti setengah. Kemudian cos 90 setengah akar 0 tentunya 0 ya. Jadi dengan mudah nanti cos 0 setengah akar 4 atau 1, cos 30 setengah akar 3, cos 45 setengah akar 2, cos 60 setengah akar 1 ya setengah, cos 90 setengah akar 0 yaitu 0. Sedangkan tangen tentu sin per cos, tinggal kita amati. Berarti sin 0, 0 dibagi 1, 0 ya. Kemudian sin 30 setengah dibagi setengah akar 3, berarti seper akar 3 atau sepertiga akar 3. Kemudian tangen 45 berarti sin 45 per cos 45, sama-sama setengah akar 2-nya, kalau dibagi berarti nilainya 1. Sementara tangen 60 berarti sin 60 setengah akar 3 per setengah akar 3 dibagi setengah tentunya akar 3. Dan tangen 91 dibagi 0 tak hingga ya. Oke, mudah-mudahan pintasan dari nilai perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa ini mudah bisa kalian hafal. Sekali lagi, sin alfa dari sudut 0 sampai 90 nanti diawali dari setengah akar 0, setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, dan setengah akar 4. Sementara kalau cos kebalikannya dari 0 sampai 90 derajat, setengah akar 4, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah akar 1, setengah akar 0. Sementara tangen tinggal kita hafal, kita hitung sin per cos. Oke, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.